Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jundi Pratama dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Ingin memaparkan sedikit materi tentang teori konseling Gestalt. Adapun pembahasan yang akan saya bahas di video ini yaitu ada konsep dasar konseling Gestalt, yang kedua ada tujuan konseling Gestalt, yang ketiga ada contoh studi kasus, yang terakhir ada penyelesaian kasus. Mungkin langsung saja. Yang pertama ada konsep dasar teori Gestalt. Dalam hubungan dengan perjalanan kehidupan manusia, pendekatan konseling Gestalt memandang bahwa tidak ada yang ada kecuali sekarang. Masa lalu telah pergi dan masa depan belum dijalani. Oleh karena itu, yang menentukan kehidupan manusia adalah masa sekarang. Dalam pendekatan konseling Gestalt, kecemasan dipandang sebagai kesenjangan antara saat sekarang dan kemudian. Jika individu menyimpang dari saat sekarang dan menjadi terlalu terpaku pada masa depan, maka mereka mengalami kecemasan. Yang selanjutnya ada tujuan konseling Gestalt. Tujuan utama konseling Gestalt adalah membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Tujuan ini mengandung makna bahwa klien haruslah dapat berubah dari ketergantungan terhadap lingkungan atau orang lain menjadi percaya diri, dapat berbuat lebih untuk meningkatkan kebermaknaan hidupnya. Individu yang bermasalah pada umumnya belum memanfaatkan potensinya secara penuh, melainkan baru memanfaatkan sebagian dari potensinya yang dimilikinya. Melalui konseling, konselor membantu klien agar potensi yang baru dimanfaatkannya, sebagian ini dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal. Yang selanjutnya ada studi kasus. Nelis adalah siswa kelas 9 di SMA 1 Selewi. Usianya sudah hampir 17 tahun. Ia adalah anak tunggal yang berasal dari keluarga yang kaya raya. Meskipun kaya, tapi ia tak begitu disukai teman-temannya karena sifatnya yang kekanak-kanakan dan selalu memerintah orang lain tanpa meminta tolong. Merasa dirinya lah yang paling berkuasa hingga tidak ada yang mau berteman dengannya. Hal ini mulai membuat Nelis menjadi risih. Ia kesepian, tak punya teman. Ia tak menyadari bahwa hal yang menyebabkan orang lain tidak mau berteman dengannya adalah karena sifatnya tersebut. Dalam pemikirannya, merekalah yang selalu salah. Dan yang terakhir ada penyelesaian kasus. Di sini konselor mencoba meminta konseli untuk memperagakan bagaimana konseli meminta bantuan kepada konselor untuk mengembalikan buku pustaka yang konseli pinjam. Nah, bagaimana cara konseli meminta bantuan kepada konselor? Di sini konseli meminta bantuan kepada konselor dengan mengatakan meminta tolong. Nah, setelah memperagakan bagaimana cara meminta bantuan kepada konselor, konseli sadar bahwa setiap konseli ingin meminta bantuan kepada orang lain harus disertai dengan meminta tolong, dan tidak setiap individu yang dimintai tolong akan menginginkan imbalan. Cukup dengan mengatakan terima kasih, itu sudah cukup untuk mewakili semua yang telah ia bantu. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan materi tentang konseling teori Gestalt. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.